Ya, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis BNI Sekuritas, ada Pak Maksi Lisya Putra. Pak Maksi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Tadi kan pembukaan perdagangan berada di teritori positif ya Pak. Betul. Ya. Kalau untuk hari ini, prediksi Anda akan bergerak seperti apa indeks kita? Nampaknya begini ya Mbak Patricia. Memang sentimennya cukup bervariasi untuk hari ini. Ya. Sementara tadi malam itu Dow Jones melemah. Tapi tidak signifikan. Sebenarnya pelemahan Dow Jones itu sedikit menguat dibandingkan sesi perdagangannya karena sempat turun lebih dari 100 poin. Yang akhirnya turunnya sekitar 67 poin ya ditutupnya. Lalu beberapa yang lain juga mengalami penguatan seperti Nasdaq, itu ya, S&P 500. Nah, pagi ini pun juga regional kita lihat memang sedikit melemah nih. Ya. Dan kalau Hang Seng tadi memang belum dibuka karena ini ya, karena adanya fenomena alam, ada typhoon ya, jadi ada agak di delay pembukaannya. Namun di sisi lain kita mempunyai sentimen positif, yaitu apa? Kemarin disampaikan neraca perdagangan kita itu surplus 3,3 miliar US dollar. Jadi ternyata ekspor kita pada bulan Juli itu naik month on month dibandingkan Juni, meskipun secara year on year masih turun. Impor pun kalau impor baik month on month ataupun year on year turun. Nah. Jadi ternyata itu memberikan sentimen positif yang cukup signifikan terhadap indeks ya, yang kemarin menguatnya luar biasa ya, sampai ditutup di 5295, dan tadi kita lihat juga pada pembukaan juga sudah dibuka dalam zona hijau kembali. Namun juga investor mencermati juga nampaknya nih kurs rupiah nih yang masih cenderung agak melemah ya. Tadi saya sempat melihat di 14.900, padahal kemarin ditutup sekitar 14.800-an per dolar. Oke, hari ini kan juga ada pengumuman hasil rapat dari Bank Sentral kita ya, Bank Indonesia ya, terkait dengan mungkin suku bunga seperti itu. Nah, prediksi Anda mungkin akan seperti apa nantinya dan bagaimana kemudian itu mempengaruhi indeks kita? Nah, kalau prediksi kita kemungkinan mungkin Bank Indonesia masih mempertahankan ya di 4%. Karena kalau misalnya nanti misalnya dalam prediksi kami ya, apabila nanti menurunkan lagi, nampaknya itu akan kurang bagus nih bagi rupiah. Apalagi saat ini kan rupiah dalam tren cenderung melemah ya, dari 14.800 bahkan tadi sempat 14.900. Apabila nanti misalnya Bank Indonesia menurunkan lagi suku 7 days reverse rate ya, biasanya kan 25 basis point gitu ya, itu dikhawatirkan saja itu akan memberikan tekanan lagi terhadap rupiah. Berarti diprediksi akan menahan ya suku bunga acuan ya. Oke. Pak, kalau tadi kan Adi juga sempat menyebut terkait dengan indeks Dow Jones yang tadi juga sempat turun, dan sejumlah juga indeks kita di bursa regional yang juga dibuka berada di teritori negatif seperti itu. Nah, apakah ini juga merupakan dampak dari pemangkasan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump? Sebenarnya itu pemangkasan pajak penghasilan sebenarnya positif sih sebenarnya Bapak Tese, karena itu kan akan meningkatkan laba bersih ya, berarti ya, laba bersihnya berarti pertumbuhannya akan lebih bagus. Apalagi ini kan mungkin Donald Trump kan mau kampanye lagi ya kan. Berarti apa penyebabnya? Kenapa sejumlah indeks berada di teritori nampaknya negatif? Kalau kita lihat ini masih terkait dengan pandemi nih. Nampaknya karena di Amerika sendiri nampaknya perkembangan pandemi itu masih belum menunjukkan hal yang menggembirakan. Dan juga ada juga beberapa pihak mengatakan bahwa stimulus nampaknya nanti akan berkurang. Tapi itu kita belum terbukti ya. Itu kan baru sekedar tebakan ya, atau perkiraan orang-orang. Ya, entah mungkin stimulus nanti akan mengecil, dan ditambah itu tadi coronavirusnya, karena harian tambahan kasus harian di Amerika itu masih cukup tinggi. Nah, itulah yang nampaknya itu masih menjadi katalis negatif ya, sentimen negatif bagi investor secara global terhadap menghadapi hal ini. Ya, ini kita masih bicara soal COVID ya Pak. Betul. Ya, kalau melihat perkembangan COVID-19 baik itu di Indonesia maupun juga di sejumlah negara begitu. Nah, Anda melihatnya untuk emiten di sektor farmasi kita akan bergerak seperti apa hari ini? Nah, kalau emiten sektor farmasi memang kan mereka, terutama yang 2 BUMN ya, yang di bawah Bio Farma, yaitu KF dan Inaf, mereka itu memiliki sentimen positif nih dengan news driven ini, karena adanya vaksin COVID yang sedang sekarang diuji coba ya, mereka masih diuji coba kan. Obatnya juga katanya sudah ada. Ya, jadi itu memang memberikan sentimen positif ya. Tapi kembali investor berhati-hati ya, maksudnya ini kenaikan harga sahamnya itu
kita memperkirakan itu mungkin tidak sustainable terus naik gitu. Karena biasanya kalau itu kan news driven. Jadi kalau farmasi sih kita juga memilih seperti Kalbe Pharma itu yang memang fundamental juga cukup kuat. Oke, berarti investor harus tetap berhati-hati ya melihat perkembangan selanjutnya seperti apa. Memang Indofarma dan KF itu tadi Mbak Fatisya. Mereka akan diuntungkan ya dengan vaksin ini apabila nanti bisa berhasil, dan itu kan 2 BUMN yang di bawah Bio Farma ya, itu kan nanti mereka akan mendapatkan sentimen positif dari distribusinya. Oke, Pak Maksi, untuk hari ini saham apa yang menjadi rekomendasi dari Anda? Memang kalau kita lihat beberapa saham ini yang jadi katalis positif pergerakan harga logam ya, seperti timah, nikel, bahkan harga timah naiknya cukup signifikan. Jadi beberapa saham pertambangan seperti Antam, lalu Vale atau Inco ya, lalu juga timah, dan juga harga emas yang memang sekarang trennya masih tren naik. Memang sedikit turun dibandingkan posisi tinggi terakhir beberapa hari lalu di sekitar $2.063 ya per ons. Sekarang masih di atas 2.000. Nah ini memang kalau kita melihat trennya masih agak naik. Bahkan kita lihat juga harga emas saja kan sekarang sudah menembus Rp1 juta per gram ya. Benar-benar. Nah, jadi memang Antam juga akan mendapat sentimen positif nih, karena Antam kan juga kontribusi emasnya juga cukup besar. Berarti rekomendasi Anda adalah di sektor pertambangan seperti itu ya untuk di koleksi hari ini. Baik Pak Maksi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.